Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini pengumuman untuk seleksi administrasi bagi guru P3K ya teman-teman sekalian sudah keluar ya untuk guru. Jadi di sini ada permasalahan katanya yang kemarin itu ada yang mengupload sertifikat pendidik, namun di laman saat pengumuman itu jenis sertifikatnya tidak ada. Tetapi itu jangan khawatir ya teman-teman sekalian. Jangan khawatir karena kita tahu teman-teman sekalian, teman-teman itu kan sudah menguploadnya yaitu di bagian berkas. Nanti itu diverifikasi atau nanti akan langsung saat kalian itu tes atau pengumuman nanti kalian lulus itu, maka sertifikat pendidik itu akan dipakai ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan itu. Dan juga di sini yaitu ada yang kemarin itu data Anda belum diverifikasi oleh instansi yang dipilih, yaitu mohon mengonfirmasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya untuk memverifikasi. Ini kan ada yang itu muncul seperti ini. Nah, tapi teman-teman itu jangan khawatir ya, karena pengumuman ini kan tanggal 10 sampai tanggal 11. Jadi teman-teman itu harus menunggu besok sampai sore besok ya teman-teman sekalian. Jadi biasanya ini di sekolah swasta itu muncul ya. Jadi untuk teman-teman apabila di akunnya muncul seperti itu, maka jangan khawatir, tunggu saja pengumumannya yaitu untuk besok lagi ya tanggal 11 ya, karena hari ini tanggal 10. Jadi teman-teman sekalian, di situ kita lihat juga yang diverifikasi itu atau info GTK itu langsung diverifikasi oleh tim ya dari Kemendikbud ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kan teman-teman pengumuman nanti selamat Anda lulus. Jadi di situ ada jenis sertifikasinya tidak masuk. Tapi teman-teman jangan khawatir, seperti admin sebutkan tadi, nanti teman-teman itu akan diverifikasi lagi pada saat teman-teman lulus tes P3K di tahun ini ya teman-teman sekalian. Terus lanjut ya, di sini resume di pendaftaran itu sama halnya. Di sini namun lain, di sini kan ada teman-teman itu mengupload sertifikat pendidik. Kalau lo sudah itu mengupload, biasanya karena tidak muncul itu teman-teman saat meresum itu 3 hari sebelum habis pengumuman teman-teman baru meresum. Jadi otomatis data itu belum diverifikasi secara langsung, tetapi nanti setelah teman-teman lulus maka itu akan muncul ya teman-teman sekalian, dan nilai teman-teman bisa masuk. Maaf ya, di sini ada agak buram, yaitu di sini tadi sama saja halnya yang ingin admin sampaikan. Di sini itu bahwasanya nanti teman-teman itu setelah pemberkasan NIP seperti itu ya untuk P3K, maka sertifikat pendidik teman-teman itu akan dibuktikan dengan sertifikat yang faktanya atau yang asli ya teman-teman sekalian. Lanjut, di sini admin akan memberikan yaitu jenis seleksi ASN. Di sini untuk masa pandemi ini ya teman-teman, ini admin bahas tentang P3K ya. Jadi sesi 1 dibagi sesi 2, sesi 3 dan 3 sesi per hari. Jumat hanya 2 sesi ya, sama dengan saat dahulu ya teman-teman. Jadi sini ada seleksi kompetensi untuk P3K, ada yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Jadi 145 ditambah 10 soal wawancara, jadi 120 menit. Disabilitas itu untuk disabilitas yaitu 150 menit ya. Jadi di sini ya teman-teman sekalian, kompetensi teknis ini yaitu penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ingat, bidang teknis jabatan ya teman-teman sekalian. Di sini teknis jabatan kalian kalau guru itu ada 2 ya, yaitu pedagogik. Kalian teman-teman sebagai guru harus menguasai yaitu 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi manajer, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Jadi teman-teman harus menguasai itu. Dan juga nanti biasanya di pedagogik itu yaitu tentang RPP, silabus, prota, promes. Sesudah itu tentang remedial, sistem penilaian ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai seperti itu. Setelah itu teman-teman harus menguasai juga yaitu tentang pengayaan, persepsi,
Banyak sekali ya kalau untuk pedagogik ini. Kalau untuk agama yaitu untuk PAI ya. Di sini admin bahas untuk PAI. Yaitu untuk PAI itu ya teman-teman sekalian, yang keluar itu kalau kita ambil sampel pada tahun kemarin yaitu banyak sekali tentang Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu sekitar 10 soal ya teman-teman sekalian, yaitu tentang kebijaksanaan dia, tentang itu implementasi sikap dia. Terus banyak juga tafsir di sini, yaitu tafsir hadis itu terhadap Al-Quran seperti itu. Ada yang kemarin itu sekitar 7 soal dan itu tafsir. Jadi sudah itu ada ayat itu ayat tentang air tawar tidak bersama laut tawar dengan laut asin tidak bercampur, di surat Gibraltar itu keluar ya. Sesudah itu ayat tentang pasak bumi. Sudah itu ayat tentang kelenjar susu ibu, yaitu untuk pembagian harta waris laki-laki dan perempuan, yaitu ingat ya teman-teman sekalian An-Nisa ayat 11 sampai 14 itu ya. Setelah itu teman-teman harus pelajari juga yang agama ini ya teman-teman, yaitu tentang keteladanan Nabi. Keteladanan Nabi itu yaitu cara Nabi mengajak dakwah kepada orang yang mudah diajak dakwah, kepada orang susah diajak dakwah, dan juga kepada orang yang membangkang sekali ya. Setelah itu ada implementasi bagaimana dakwanya Wali Songo, yaitu yang masuk pada tahun kemarin ada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang ya teman-teman sekalian yang masuk ya. Jadi teman-teman harus hafal yang Wali Songo juga. Terus ada kalau untuk terhadap jenazah itu cuma satu yang masuk ya. Kewajiban kita sebagai muslim terhadap jenazah itu bagaimana seperti itu masuk. Sesudah itu nanti ada tentang haji itu nanti ada haji tamattu kalau kemarin keluar, sama haji ifrat ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus mengetahui juga itu. Setelah itu banyak sekali yaitu ayat hadis yang baru ya, hadis yang bukan baru, maksudnya baru saya pelajari kemarin, yaitu Nabi Muhammad itu hanya berwudu dengan mencuci sepatunya saja, dia tidak melepas sepatunya, dia hanya mencuci di luar sepatunya saja, itu keluar ya. Nanti juga ada tentang bayan disebutkan berapa jumlah wudu yang ada di Al-Quran. Terus ayat sudah ya tadi dibahas ya. Sesudah itu ada keluar tentang ini ya, tentang menikah ya. Menikah itu ada yang sunnah itu kan, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Ingat ada 4 itu teman-teman harus hafal itu juga. Terus di sini ada kompetensi manajerial ya. Manajerial ini tentang integritas, kerjasama, komunikasi. Ini mirip sekali dengan kompetensi kalau yang manajerial ini seperti TKP ya. Seperti teman itu mengelola perubahan pengambilan keputusan sebagai seorang kepemimpinan. Itu sama saja seperti dengan tes kepribadian kita ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus memilih jawaban paling benar. Di sini soalnya itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Paling benar itu 5. Minimal lah teman menjawab soal itu yang 4 ya. 4 nilainya paling itu rendah itu harus 4 saja ya. Terus ada sosiokultural ya. Sosiokultural ini misalkan nanti teman-teman sekalian, biasanya ini teman-teman dijadikan seperti RT seperti itu ya. Jadi ada satu RT tawuran seperti itu antar pencaksilat dia. Namun teman-teman di sini masuk ke pencaksilat yang putih misalkan, tapi teman itu sebagai RT di situ. Nah, bagaimana sikap teman-teman menghadapi itu persoalan-persoalan seperti itu ya. Ya, teman-teman sekalian, silakan pelajari ini. Semoga bermanfaat informasi ini. Admin mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.